Oke, ya teman-teman, ini bahan Blaskom pertama, yaitu tentang ketika realita bertolak belakang dengan panggilannya. Nah, ini apa judulnya agak panjang ya, jadi teman-teman nanti bisa mencari mungkin kata-kata yang lebih lebih apa ya, lebih eye catching gitu ya, lebih bisa mudah di menarik orang gitu. Misalnya apa ya? Realita versus harapan versus kenyataan gitu ya. Realita versus harapan gitu. Jadi bisa yang lebih 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 pop gitu ya, yang bisa membuat orang penasaran nih sebenarnya apa yang dibagikan. Jadi bisa dikreativitaskan seperti itu. Jadi ini diinspirasi dari khotbahnya Diet Edu tanggal 1 Juni 2025. Kita baca sama-sama teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang ganjel gitu ya, karena pernah waktu itu ada beberapa orang ngomong ke saya waktu itu, ada bahan Bleskom yang entah narasinya atau pertanyaan diskusinya gitu ya. Kayaknya bulan lalu ya, bahan Bleskom bulan Juni, narasinya atau pertanyaan diskusinya tuh agak agak kurang pas gitu. Saya lupa deh, apa pertanyaannya nggak nyambung dengan narasinya atau gimana gitu ya. Nah, ini kita sama-sama kasih masukan aja gitu ya. Kalau ternyata nanti dibaca ada yang ganjel atau teman-teman terpikir sesuatu, nanti kita bisa saling menambahkan. Ya, ini karena bukan kami yang tulis dari timnya Mas Kikis, jadi kita sama-sama bisa nambahin. Banyak orang memuji terpilihnya Prof. Stella Christie sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Wamen Dikti Saintek. Prof. Stella menjadi viral karena latar belakang pendidikannya yang sangat mentereng, dengan berbagai beasiswa bergengsi yang memasukkannya ke universitas-universitas papan atas di dunia. Dalam kunjungannya ke Nabire April lalu, dia menyatakan, saya hanyalah orang biasa, namun karena kesempatan pendidikan dan kepercayaan, saya bisa berdiri di sini. Kisah gemilang Prof. Stella tidak selalu ditemui dalam kehidupan kita. By the way, saya belum terlalu ngulik tentang Prof. Stella ini ya. Jadi kalau teman-teman pernah baca tentang kisahnya atau dengar kisahnya dan menarik untuk di-sharingkan ke kita malam ini, boleh juga ya. Yang saya tahu sih Prof. Stella ini dia lahir di Medan, eh, apa kecil dan sampai SMA itu di Jakarta ya. Kalau ngelihat dari SMA-nya di Santa Ursula, kayaknya sih bukan orang yang berkekurangan gitu ya. Kayaknya cukup-cukup aja. Cuman memang dia dapat beasiswa sampai apa di Amerika ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau teman-teman punya cerita, punya informasi tentang Prof. Stella ini yang cukup memberkati, boleh juga nih buat pengayaan kita semua. Saya lanjut ya. Jika Prof. Stella tidak menyangka akan memegang jabatan luar biasa di pemerintahan, Yusuf tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Panggilan Tuhan tersebut ia peroleh melalui mimpi. Namun realita yang dihadapi bertolak belakang. Beasiswa yang diperoleh Yusuf berbeda dengan beasiswa mentereng yang kita ketahui. Beasiswa Yusuf adalah dibenci, dibuang, mau dibunuh, dijadikan budak, difitnah, dan dipenjara. Nah, jadi ini penulis ini mencoba membandingkan kisahnya Prof. Stella dengan Yusuf ya, yang sama-sama berbeda dengan realita dan kenyataannya gitu. Nah, kalau Prof. Stella ini kan dia eh, ketika apa ya, dreams come true gitu ya. Jadi dia harapannya, maksudnya realitanya dia biasa-biasa aja, tapi ternyata dia dipanggil, dia bisa dapat berkat yang melebihi realita kehidupan dia gitu, dapat beasiswa, meraih gelar profesor, sampai akhirnya diangkat sebagai wamen. Ya, itu persamaannya dengan Yusuf sama-sama punya realita yang jauh dari kenyataannya. Cuman kalau Prof. Stella itu realitanya bagus, kalau Yusuf sebaliknya ya realitanya itu tidak bagus gitu. Jadi dia perbandingan yang
perbandingan yang saling kontradiktif gitu ya, yang saling berbeda gitu. Kalau yang satu ke atas, satu ke bawah lah gitulah. Cuman sama-sama punya realita yang berbeda gitu. Jadi ini perbandingannya bukan perbandingan yang sama, tapi perbandingan yang bertolak belakang. Nah, teman-teman kan kita sama-sama tahu kisah Yusuf ya. Kisah Yusuf bagaimana dia dapat mimpi, tapi kenyataannya setelah mimpi itu dia dapat, kalau ibaratnya kalau orang mimpi jadi direktur, dia akan naik punya tangganya itu adalah dari staff, jadi manajer, jadi GM, jadi VP, kemudian jadi direktur gitu ya. Nah, ternyata nggak kayak gitu. Ketika dia jadi direktur, tapi realitanya dia dari staff jadi di bawahnya gitu ya, malah jadi terdakwa gitu. Jadi punya realita yang jauh berbeda dari uh, uh, apa pemikiran manusia gitu. Jadi kalau yang kita nanti bisa bagikan dari kisah Yusuf itu, seringkali memang apa yang menjadi perencanaan kita, apa yang menjadi bayangan kita tentang bagaimana kita akan sebuah eh, sebuah posisi atau sebuah pencapaian, ternyata caranya Tuhan bisa jadi bertolak belakang dengan caranya kita. Gitu. Jadi Yusuf ini mengajarkan bagaimana cara kerja Tuhan belum tentu sama dengan yang kita pikirkan. Nah, itu bisa teman-teman nanti kita bisa gali juga kisah Yusuf ini. Saya lanjut, kisah realitas yang bertolak belakang dengan panggilan Tuhan yang dialami Yusuf juga dialami Yesus. Nah, ini saya memang agak ganjel ya kalimat ini. Kisah realitas, kita sama-sama baca ya. Kisah realitas yang bertolak belakang dengan panggilan Tuhan yang dialami Yusuf. Jadi realitas yang bertolak belakang dengan panggilan Tuhan yang dialami Yusuf juga dialami Yesus. Ya, ya kalau Yusuf benar ya. Jadi dia panggilannya mimpinya apa, realitanya bertolak belakang gitu. Nah, kalau Yesus kan sebenarnya enggak ya. Yesus itu kan memang dia udah tahu dia akan mengalami penderitaan. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertolak belakang dengan apa yang jadi panggilan Yesus. Nah, ini memang saya agak bingung maksud dari penulis ini. Cuman kalau kita baca kalimat berikutnya gitu ya, jalan keselamatan bagi semua orang terjadi lewat hujatan, diludahi, dipukul, dicambuk, disalib, dan mati. Yusuf dan Tuhan Yesus melewati realita untuk memenuhi panggilan Tuhan tanpa kecewaan, kemarahan, dan dendam. Ini mungkin maksudnya yang penulis adalah Yesus itu kan datang untuk memberikan keselamatan gitu ya. Memberikan keselamatan, sebuah kabar baik sebenarnya. Sebuah sebuah pengharapan, sebuah hal yang indah gitu ya, yang keselamatan. Tapi kenapa caranya ternyata tragis gitu ya, lewat hujatan, diludahi, dipukul, dicambuk gitu. Nah, ini mungkin yang sedang dia coba bagikan ya. Jadi bukan panggilan Yesus bertolak belakang dengan realitanya, bukan, karena sebenarnya sejalan panggilan Yesus, dia tahu dia akan mati menderita gitu ya, dan eh, memberikan keselamatan buat manusia, tapi mungkin maksudnya adalah eh, tujuannya adalah memberi keselamatan, tapi ternyata the way atau cara untuk meraih itu adalah sesuatu yang eh, menyengsarakan gitu ya. Lewat hujatan, diludahi, dipukul, dicambuk, disalib, dan mati. Itu mungkin maksudnya ke arah sana. Cuman mungkin penulisannya agak bias gitu ya. Eh, hmm. Nah, cuman baik Tuhan Yesus maupun Yusuf dengan segala realita-realita pahit yang mereka hadapi, mereka memilih untuk nggak kecewa, nggak marah, atau nggak dendam gitu. Jadi ini sebuah message yang kita nanti akan bagikan, baik itu melalui kisahnya Yusuf maupun kisahnya Tuhan Yesus. Karena pasti akan relate ya. Eh, Kalau bahan Bleskom itu kan salah satu kekuatan seorang edifikator untuk bisa efektif membawakan bahan adalah membuat bahan ini benar-benar relate dengan kehidupan peserta Bleskom ini gitu. Jadi memang bahan Bleskom itu tidak didesain untuk seperti pendalaman Alkitab ya, tapi bagaimana bahan Bleskom ini dibuat ringan dan dibuat relate dengan kehidupan kita gitu. Jadi teman-teman kan pasti belum ada nih yang ngalamin seperti kehidupan Tuhan Yesus gitu ya, dihina, dipukul, dicambuk gitu. Atau seperti Yusuf ya, mungkin ada yang seperti Yusuf ya, tapi mungkin nggak banyak sampai akhirnya di penjara gitu. Mungkin nggak sampai se ekstrim itu.
Nah, cuman kita mau teman-teman nanti bisa pakai bahasa atau bisa pakai contoh yang bisa dekat dengan kehidupan para peserta Blescom ini gitu. Jadi kalau teman-teman edifikator itu perlu juga buat sedikit banyaknya bisa tahu kondisi yang dialami oleh teman-teman di Blescom, peserta Blescom ini gitu, supaya bisa relate dengan kehidupan mereka. Jadi mungkin bisa pakai bahasa contoh-contoh yang tadi. Berharapnya buka bisnis, dapat janji Tuhan, bisnisnya laku, banyak orang yang beli, kenyataannya malah enggak. Kenyataannya ditipu orang. Kenyataannya ternyata salah salah resep, salah ketemu partner gitu ya. Atau pengen punya pekerjaan, dapetin dalam doa akan masuk ke kantor ini. Kenyataannya di kantor itu malah dimanfaatkan atau ternyata dikerjain sama atasan gitu. Nah, mungkin pakai contoh-contoh yang gitu yang dekat gitu ya. Nah, cuman pembelajarannya tetap kita sampaikan gitu bahwa sekalipun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalau Yesus mengalami hujatan, diludahi, dipukul, dicambuk, tapi dia memilih untuk tidak kecewa, tidak marah, tidak dendam. Karena dia percaya ada janji Tuhan gitu ya. Hal ini adalah tanda keduanya memiliki roh yang menyala, memiliki kasih dan hati melayani. Orang yang padam rohnya, maka amarah dan nafsunya menyala, memikirkan kepentingan sendiri dan tidak ada kerinduan melayani. Nah, jadi kita mau bawa sama-sama bahwa dalam kondisi apapun penting untuk kita punya roh yang menyala gitu. Karena kalau kita punya roh yang menyala, sekalipun kondisi tidak enak itu terjadi, kita selalu punya sudut pandang, cara pandang seperti Tuhan melihat gitu. Bahwa semuanya ini adalah proses. Semuanya ini adalah cara Tuhan. eh, Justru lewat situasi inilah kasih Tuhan itu akan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nah, ini dia sambungkan kepada hati yang melayani. Justru lewat momen-momen seperti ini, Tuhan mau pakai kita jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Kalau kita padam rohnya, maka amarah dan nafsunya menyala. Jadi kalau ini dua dua sisi gitu ya. Kalau kita rohnya menyala, maka semuanya itu bisa kita lewati, semuanya itu bisa kita atasi. Tapi kalau roh kita padam, yang menyala satu sisi satunya lagi, yaitu amarah, nafsu yang menyala. Memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak ada kerinduan untuk melayani. Nah, ketika rohnya tidak menyala, yang jadi fokus adalah saya gitu. Ketika saya dikecewakan, saya berhak marah. Ketika saya dihina, saya berhak marah. Ketika apa yang saya harapkan tidak tercapai, saya berhak protes sama Tuhan Yesus. Nah, itu fokusnya ke saya gitu. Tapi ketika kita rohnya menyala, fokus kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada apa yang Tuhan sedang janjikan, bahkan dalam keadaan tidak ideal sekalipun, Tuhan mau pakai kita untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Seperti yang dialami Yusuf. Dalam kondisi yang tidak ideal sekalipun masuk penjara, justru dia jadi berkat di sana, jadi orang-orang bisa melihat dia memegang kebenaran firman Tuhan gitu dalam hidupnya Yusuf. Jadi seperti itu teman-teman. Silakan ini bisa eh, saya nggak tahu metode teman-teman ketika membawakan edifikator apakah bahan ini dikasih ke setiap orang dan mereka baca atau teman-teman bikin bahan sendiri dari sini dan dimodifikasi atau teman-teman langsung ngomong gitu. Nah, kalau teman-teman cara apapun sebenarnya bisa dilakukan selama teman-teman bisa tidak sekedar menyuruh orang membaca, tapi bisa menambah-nambahkan hal-hal yang tadi ya, yang relate dengan kehidupan para peserta dan bisa membagikan poin-poin yang kuat yang kita dapat lewat kisahnya Yusuf maupun kisahnya Yesus. Nah, ini bahan diskusi. Bahan diskusi yang pertama, apakah panggilan Tuhan bagi hidup dan pelayanan Anda dan apa yang menjadi target Anda dalam 5 tahun ke depan? Nah, tadi saya renungin ya pertanyaan ini ya, sambil memikirkan orang yang hadir di Blescom itu kan beragam ya. Dari orang lama, yang mungkin udah pelayanan lama, atau orang yang baru, yang sama sekali belum pernah ikut pelayanan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, eh, pertanyaan ini sebenarnya bisa disimplifikasi sebenarnya, apakah yang menjadi harapan Anda, cita-cita Anda gitu ya, target Anda, langsung jam ke pertanyaan kedua gitu ya. Masih pertanyaan kalimat kedua ini.
Apa sih yang menjadi harapan Anda, target Anda dalam 5 tahun ke depan atau dalam waktu-waktu ke depan? Nah, pertanyaan nomor 2 ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan nomor 1. Jadi menurut saya sih sebenarnya pertanyaan 1 dan 2 ini bisa digabung gitu ya. Bisa gini nih. Nah, apakah panggilan Tuhan bagi hidup dan pelayan Anda, atau kalau saya coba bisa edit gitu, apakah panggilan Tuhan bagi hidup Anda atau apa yang menjadi target Anda dalam 5 tahun ke depan gitu. Jadi bisa tentang panggilan atau bisa tentang target. Kalau orangnya sudah tahu panggilannya, dia bisa jawab dengan sudut pandang itu. Saya punya panggilan ini. Tapi buat orang-orang yang belum ngerti tentang panggilan, orang-orang baru, mungkin pertanyaannya diarahkan kepada apa sih yang jadi target atau cita-cita Anda gitu ya. Cita-cita Anda dalam 5 tahun ke depan. Kemudian langsung digabungkan pertanyaannya, apakah realita yang Anda hadapi saat ini bertolak belakang dengan panggilan atau cita-cita Anda? Gitu. Jadi dia menjawab, menceritakan langsung tuh, panggilan saya ini, harapan saya ini, tapi ternyata realitanya seperti ini gitu. Jadi dia bisa menceritakan baik itu yang jadi harapannya maupun realitas sekarang gitu. Yang kedua, bagaimanakah orang yang menyala-nyala menghadapi realita yang bertentangan dengan panggilan Tuhan? Nah, ini merefer kepada kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21 ini berisi tentang kalimatnya Yusuf ya ketika saudara-saudaranya datang dan saudara-saudaranya minta maaf sama Yusuf karena sudah menjebak dia gitu atau menjual dia. Kemudian Yusuf bilang kan memang manusia bisa merekakan ya hal yang baik, yang jahat, tapi Tuhan gitu kan, tapi Tuhanlah sebenarnya yang yang menyuruh saya ke sini, menyiapkan saya untuk jadi untuk bisa memelihara kehidupan gitu, kehidupan kalian. Jadi teman-teman eh, yang kita bisa bagikan, yang bisa nanti dijawab dalam pertanyaan kedua ini adalah bagaimana bahwa dalam kita roh yang menyala-nyala, kita punya sudut pandang seperti Tuhan gitu, seperti Tuhan berpikir bahwa sekalipun hal-hal buruk ini menimpa saya, tapi sebenarnya ada sebuah hal yang indah yang Tuhan sedang kerjakan dalam situasi-situasi buruk itu gitu. Dan kita bisa pakai contoh kisahnya si Yusuf ini. Nah, ini bahan diskusi. Jadi teman-teman nanti bisa arahnya kan ke sini ya, realita versus harapan. Jadi ini nanti teman-teman bisa dikembangkan. Kalau ada nanti teman-teman yang punya ide tentang pertanyaan atau bahan diskusi juga boleh. Nah, saya punya aktivitas opsional nih teman-teman. Aktivitas opsional karena kan Blescom kita itu, saya nggak tahu ya teman-teman, Blescomnya itu kan beragam ya. Apakah ada yang orangnya suka cerita, ada yang suka berdebat, ada yang malah diem aja gitu ya, butuh dipancing-pancing. Nah, ini balik ke kondisi teman-teman, jadi ini opsional aja. Kalau teman-teman dalam satu Blescom itu banyak yang suka cerita gitu ya, kalau cerita itu 5 menit, 10 menit satu orang. Nah, mungkin cara ini bisa jadi alternatif ya. Jadi teman-teman bisa bagi kelompok, satu kelompok isinya 3 sampai 4 orang, terus minta satu orang aja dalam satu kelompok itu bercerita di kelompok dia tentang realita yang sedang dia hadapi yang bertolak belakang dengan harapannya. Jadi misalnya satu orang dalam satu kelompok, kemudian ditunjuk satu orang buat bercerita. Nah, ini baiknya orang baru digabung sama orang lama ya. Jadi jangan orang baru dengan orang baru aja gitu ya, tapi dicampur. Nah, gimana caranya dalam satu kelompok itu kalau boleh sih orang baru yang cerita nih. Orang baru yang bercerita tentang realita yang dia hadapi yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, kemudian teman yang lain dalam satu kelompok itu mendengarkan. Dan setelah mendengarkan, setiap orang dalam kelompok itu memberikan beberapa ayat gitu ya, satu atau beberapa ayat yang bisa menghibur dia gitu atau menguatkan dia. Misalnya dibilang bahwa ya nih saya pengen eh, apa saya apply PNS, saya udah dapetin kalau saya akan masuk pemerintahan, tapi ternyata PNS-nya ditolak. Nah, teman-teman yang lain bisa tuh bagikan tentang menyebutkan satu dua ayat yang untuk menghibur dia, misalnya eh, apa
rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera gitu, bisa tentang itu, atau eh, apa dia Allah yang setia, dia akan tetap memelihara janjinya gitu. Jadi teman-teman bisa bagikan satu dua ayat kepada dia yang sesuai dengan case yang dia hadapi gitu dalam satu kelompok gitu. Nah, setelah mereka dibagikan, nah ayat-ayat itu kan akan menguatkan orang yang curhat ini gitu ya, orang yang sharing ini. Nah, setelah kalau masih ada waktu, setiap kelompok bisa edifikator bisa meminta satu dua kelompok buat bercerita apa sih yang terjadi di kelompok kalian. Jangan-jangan ada ayat yang didapati oleh kelompok ini di kelompok A, tapi nggak kepikirkan oleh kelompok B gitu. Atau ada kisah yang ternyata sama yang bisa jadi inspirasi buat kelompok yang lain. Jadi kita mau fokus kepada eh, oke, setiap kita pernah mengalami kemandekan atau kegagalan, tapi ada janji Tuhan loh, ada kebenaran firman Tuhan yang jadi pengharapan buat kita, ada kebenaran firman Tuhan yang jadi janji, yang jadi bagian buat hidup kita gitu. Jadi insight-nya atau fokusnya nanti di sana membagikan tentang janji atau kebenaran firman Tuhannya. Jadi ini teman-teman bahan untuk Blesscom pertama di bulan Juli. Silakan saya buka untuk diskusi ya, teman-teman boleh bertanya atau boleh menambahkan atau bercerita tentang Prof. Stella kalau teman-teman pernah tahu kisahnya, atau kalau ada bahan diskusi yang lain atau aktivitas yang lain yang teman-teman kepikiran, boleh ditambahkan. Silakan, silakan teman-teman. Monggo. Apakah ada? Oke, kalau nggak ada, cukup. Boleh kasih reaction, teman-teman. Kasih reaction apa aja, emoticon apa aja, buat saya tahu teman-teman sudah cukup dan kita bisa beralih ke bahan berikutnya. Oke, thank you. Thank you, Bang Benito, Hersa, Kamar, Bang Sudung. Oke, Kak Heni, thank you. Oke, oke, Lucky, thank you. Oke, sip teman-teman. Kalau cukup dan tidak ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman, diskusi dari teman-teman, saya lanjutkan tuh bahan kedua dengan Bang Sudung. Monggo, Bang. Oke, shalom semuanya. Halo. Ya, shalom. Saya melanjutkan ya yang Dedi tadi sampaikan. Jadi ini untuk minggu ketiga, ini diambil dari Love God, Love People ya, diinspirasi dari khotbahnya Bang Yopi 22 Juni kemarin. Nah, ini kan tentang kasih ya. Jadi saya sih rekomendasi satu game dulu ya sebelum ini karena baru juga dikasih tadi apa namanya materinya, jadi kita bisa brainstorming sama-sama ya. Jadi saya sih ada kepikiran untuk kita main game dulu. Gamenya adalah kita siapkan ini ya apa dua cari kertas ya seukuran seperempat A4 ya seperempat A4 gitu ya. Nah, lalu dibagikan kepada setiap peserta ya, dibagikan kepada setiap member. Setiap member gitu. Setiap member dapat dua maksudnya ya. Bukan dua cari kertas ya. Dua cari kertas untuk setiap member. Jadi setiap member dapat dua cari kertas ukuran ini. Nah, lalu eh, mereka tujuannya adalah mereka menuliskan ya, menuliskan satu kalimat yang isinya seperti ini, saya untuk siapa misalnya, jadi mereka boleh pilih dua orang dari antara mereka ya, misalnya untuk Kak Teti ya, misalnya. Itu satu ya, yang satu lagi boleh buat siapa, untuk Dedi misalnya. Untuk Kak Teti, lalu kita tuliskan
saya mengasihi Kak Teti walaupun gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kasih itu kan agape ya. Kasih yang tertinggi itu agape. Jadi bukan kasih bersyarat tapi kasih walaupun ya. Jadi walaupun kita ada ketidaksetujuan pada orang itu, kita tetap mengasihi mereka gitu. Nah, jadi setiap orang itu membuat dua tulisan ini kepada dua orang yang berbeda ya. Gitu. Itu boleh kasih masukan ya. Nah, kira-kira begini. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan saya berdoa supaya Kak Teti diberkati mengalami gitu ya. Diberkati dan mengalami janji-janji Tuhan gitu. Penggenapan janji-janji Tuhan. Misalnya gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, kita menulis buat dua orang ya. Nah, lalu setelah itu kertasnya dilipat, lalu tuliskan nama orang yang dituju ya, yang dituju di luar ya, di kertas yang terlipat tadi ya, di bagian depan kertas yang terlipat. Nah, nanti sebagai edifikator dikumpulkan ya, edifikator mengumpulkan, lalu setelah itu mengelompokkan ya, mengelompokkan dan diserahkan kepada orang yang dituju. Diserahkan kepada orang yang dituju. Nah, kalau mau mendoakan, kalau mau dibacakan boleh. Kalau misalnya mereka keberatan, dibacakan doanya aja boleh juga ya. Atau dua atau tiga orang diminta membacakan. Orang membacakan, tapi bila keberatan, eh, bacakan doanya saja. Gitu. Jadi setiap doanya saja ya. Nah, insight-nya dari permainan ini adalah atau game ini atau simulasi ini supaya setiap orang tahu bahwa setiap kita tuh punya kelemahan, tapi setiap kita pun menerima kelemahan-kelemahan itu gitu. Jadi kita saling mengasihi meskipun ada banyak kekurangan di antara kita. Dan ternyata ada doa-doa yang baik yang dipanjatkan oleh teman-teman kita buat kita gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi pre-activity-nya sebelum kita masuk ke materi. Kalau ada masukan boleh ya. Sekali lagi tadi bahannya baru juga nyampe, jadi kita sambil diskusi aja. Oke, nah Lifeguard Life People ini sebetulnya kalau saya lihat ini ada dua ya, dua pokok penting ya yang mau diajarkan. Itu pertama kasih yang daripada Tuhan gitu ya. Kasih yang daripada Tuhan. Jadi kita mengasihi itu karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Lalu yang kedua adalah karena kasih itu kita bisa mengasihi saudara kita gitu. Karena kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita, maka kita tidak bisa mengasihi Allah. Kira-kira gitu ya bahannya. Nah, nanti dibacakan aja apa materinya mungkin bisa dibacakan. Tapi poin terbesarnya adalah di situ ya bahwa kita mengasihi Tuhan mengasihi kita. Lalu yang kedua kita mengasihi sesama kita gitu ya, karena kita terlebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Nah, sesama itu ada dua juga ya, sesama yang diantara kita ya, sesama yang memang kita sudah saling kenal, sesama anak Tuhan. Yang keduanya adalah sesama yang belum mengenal Tuhan. Nah, di situ kita akan membicarakan mengenai apa bagaimana mengasihi mereka gitu ya, baik orang yang sudah kita kenal ya, orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, siapa aja yang perlu kita kasih dan kita bela? Ya ini, yang tiga ini ya, yang ada dalam kesukaran besar, seperti hutang piutang, masalah bisnis, sakit penyakit, lalu ada dalam keadaan tercela, ya, jatuh dalam dosa mungkin, terjerat hukum, terjatuh hubungan tidak jelas, ya, lalu hidup tanpa perlindungan, yatim piatu ditinggalkan orang dikasihi. Nah, kalau ada teman-teman kita yang memang sudah
sudah kita ketahui masalahnya misalnya sakit gitu ya. Nah, mungkin itu langsung kita ini ya, kita tuliskan ya nanti di akhir ya, untuk menjadi pokok doa gitu. Misalnya kayak saat ini yang sedang kena mungkin dalam keadaan sakit ya, mungkin ada teman kita yang dalam keadaan sakit misalnya siapa ya, Asih misalnya dalam keadaan sakit. Nah, kita bisa langsung doakan gitu ya, nanti kita masukkan dalam list untuk didoakan. Tapi eh, yang lain lagi adalah kalau misalnya ada teman-teman kita yang sudah mungkin sudah lepas dari kita gitu ya, sudah lama nggak ketemu kita, tapi sebenarnya kita masih in touch ya. Misalnya kayak di Favor ini ada beberapa orang juga, dan kita tahu bahwa dia ada dalam masalah besar, atau bukan masalah besar ya, misalnya ada masalah aja ya. Nah, itu juga boleh menjadi list untuk kita doakan ya. Eh, atau mungkin juga di antara kita juga ada yang sedang ada dalam kesukaran ya. Kita juga bisa tuliskan di dalam bentuk nanti di akhir kita tuliskan namanya untuk kita doakan. Nah, selain itu juga eh, jadi sebetulnya nanti kita ada post activity-nya ya setelah kita setelah kita membahas ini gitu ya, kita akan coba tuliskan nama-nama ya. Intinya sih nanti terakhirnya kita akan tuliskan nama-nama seperti yang tadi ya, nama-nama yang dalam kesulitan, mungkin teman-teman kita yang udah jauh tapi dalam kesulitan, ada teman-teman kita yang lagi sakit, mungkin kita tuliskan namanya. Lalu juga mungkin teman-teman kita yang belum terkoneksi dengan kita, tapi punya masalah juga dan kita rindu untuk mereka mengalami Tuhan gitu ya. Nah, sebetulnya ini pada endingnya adalah kita bisa mendapatkan VIP list gitu ya. Untuk kita bisa doakan, untuk kita bisa bawa ke gereja ya. Seperti yang sebetulnya disampaikan oleh Bang Yopi pada saat dia khotbah kemarin ya. Jadi sebetulnya arahnya ke sana gitu ya, tapi kita coba diskusikan dulu tentang kasih itu apa ya, bahwa Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu, bahwa kita perlu mengasihi mereka, bahwa kalau kita tidak mengasihi mereka tapi berkata bahwa kita mengasihi Tuhan itu adalah berdusta gitu ya. Lalu juga mungkin kita bisa bagikan bahwa sebetulnya ketika kita mengasihi sesama manusia itu adalah satu keharuman ya. Nanti saya akan tambahkan ayatnya. Di Efesus 5 itu dikatakan bahwa ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita sedang mengorbankan sesuatu yang harum buat Tuhan. Jadi saya tambahkan ayatnya di sini untuk bisa membantu kita juga. Lalu bahwa ketika kita mengasihi sesama manusia itu, kita juga eh, tidak picik ya. Kita tidak melupakan bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, itu ada juga ayatnya di 1 Petrus ya, 2 Petrus 1. Nanti saya tambahkan juga ayat-ayat itu supaya memperkaya ya bahwa mengasihi sesama manusia itu betul-betul sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan dan sesuatu yang sangat sangat memberkati orang-orang yang kita kasihi gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi itu yang kita bagikan, tapi endingnya nanti kita berharap ada orang-orang yang kita doakan. Baik di dalam kelompok kita, terutama lagi orang-orang yang di luar kelompok kita yang ingin kita masukkan ke dalam kelompok kita. Masuk di dalam VIP list. Nah, sebetulnya harapannya sih dari kemarin sudah ada nama-nama itu ya, tapi dengan dengan materi ini kita harapkan lebih kuat gitu aktivitas kita untuk mendoakan mereka. Begitu ya. Nah, lalu ada aktivitas lain yang Bang Yopi bagikan kemarin yang saya ingat adalah selain mendoakan, kita juga perlu untuk mengunjungi mereka, perlu untuk memberitakan Injil buat mereka. Nah, itu mungkin sesuatu yang mungkin bisa didiskusikan ya nanti di kelompok sel kita di Blesscom kita, bagaimana kita bisa akhirnya menjangkau mereka gitu ya, bertemu dengan mereka, ngobrol sama mereka gitu ya, berdiskusi dengan mereka, atau mungkin
kita punya waktu untuk mengunjungi mereka. Nah, itu harapannya adalah itu bisa direncanakan gitu. Ada satu waktu di mana orang-orang kita doakan itu kita bisa eh, apa namanya visit ya, kita bisa kunjungi, kita bisa temui. Nah, harapannya ada jangka waktunya, ada tanggal tepatnya mungkin ya, supaya semuanya lebih terencana gitu. Itu sih masukan saya ya untuk orang-orang yang nanti kita akan tuliskan. Nah, oke, lalu setelah itu ada bahan diskusi ya. Nah, bahan diskusi ini sebetulnya saya juga kurang ngeh gitu ya dengan nomor satu ini, kenapa seimbang gitu ya. Lebih tepatnya mungkin saya pikir mungkin kita nggak usah seimbang ya, tapi bagaimana kita bisa mengasihi keluarga, orang-orang di kantor, sekeliling kita, dan bangsa-bangsa yang taruh dalam hati kita ya. Nah, bagaimana caranya? Ya ini sudah dijawab ya oleh oleh tim penulis ya. Kita perlu pimpinan Tuhan untuk dapat mengatur prioritas, membagi waktu, tenaga, dan dana untuk apa yang ditaruhkan Tuhan untuk kita. Jadi memang harapannya adalah kita membuat satu perencanaan untuk waktu untuk bisa menjangkau mereka, mendoakan mereka untuk bisa bertemu dengan mereka gitu ya. Nah, di sini katakan terus bawa dalam doa dan mencari kesempatan jika belum bisa menjangkau orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kita. Harapan saya sih bukan mencari kesempatan ya, tapi memang kita sudah merencanakan kesempatan itu gitu. Kapan waktunya ya, jamnya kapan, harinya kapan, nah mungkin itu kita bisa rencanakan. Segera bergerak jika Tuhan membuka jalan untuk menjangkau orang yang taruh dalam hati kita. Ya, oke. Lalu yang kedua, apa follow up yang Anda lakukan jika ternyata orang yang ditaruh di hati Anda memiliki keadaan, memiliki masalah dengan Anda? Ya, mungkin penulis ini mungkin pengen sampaikan bahwa kadang-kadang kita tidak bisa mengasihi, atau bukan kadang-kadang ya, kita sering tidak bisa mengasihi orang yang memiliki masalah dengan kita gitu. Nah, ini ini pengen di-highlight sama penulis dan harapannya kita bisa diskusikan gitu ya. Dan memang eh, kalau misalnya apa namanya mereka memiliki gitu ya masalah dengan orang lain, nah mungkin di situ kita bisa dorong mereka untuk segera menyelesaikannya. Tapi bagaimana mereka bisa mereka bisa ceritakan ya mungkin nanti bisa juga seperti mungkin satu dua orang boleh ditunjuk gitu ya kira-kira eh, kalau bukan di lingkaran kita ya mungkin boleh ditanyakan kira-kira kamu punya apa boleh diceritakan nggak kira-kira kamu punya masalah dengan siapa kalau yang ada mungkin boleh diceritakan lalu kita bisa dorong supaya dia bisa segera menyelesaikannya gitu ya karena di sini jawabannya adalah kita harus mengampuni ya merendahkan hati untuk bisa memohon maaf juga ya meminta maaf ini mungkin ya meminta maaf dan juga mengusahakan perdamaian. Nah, jadi harapannya adalah teman-teman yang mungkin ada masalah dengan orang lain itu bisa segera menyelesaikan masalahnya karena itu akan sangat membantu mereka juga. Nah, kami juga di apa namanya di Favor juga ada beberapa yang memang ternyata saling bermasalah gitu ya. Tapi pendekatannya akhirnya per pribadi gitu ya. Nah, mungkin kalau di sini yang bisa diungkap kalau misalnya masalahnya dengan misalnya dengan teman sekantor, teman bisnis gitu ya. Kalau kalau di dalam komunitas sendiri memang agak sulit ya. Tapi ini bisa menjadi pembelajaran ya buat yang lain supaya bisa segera diselesaikan masalah-masalah yang seperti itu ya. Lalu apa follow up yang Anda lakukan jika ternyata orang yang taruh dalam hati Anda memiliki keadaan kesukaran besar atau keadaan tercela atau hidup tanpa perlindungan? Ya, silakan dieksplorasi jawabannya gitu ya. Ya bawa dalam doa, ya cari cara untuk bantu gitu ya. Ini hal-hal yang mungkin juga praktis yang kita bisa lakukan buat orang-orang yang memang apalagi untuk orang-orang yang kita mau jangkau gitu ya. Nah, harapannya kan kalau kita orang lama gitu mungkin sudah tahu hal-hal seperti ini, tapi untuk
orang-orang baru ya, orang-orang yang mungkin baru join dengan kita atau bahkan baru mengenal Tuhan, ya mungkin ini bisa menjadi apa namanya wawasan baru buat mereka gitu ya. Bagaimana mereka itu didorong oleh kita untuk apa namanya memberikan diri untuk menolong orang lain gitu. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri tapi juga memikirkan orang lain. Ya misalnya kalau mereka punya masalah apa pinjol gitu ya, bisa dibantu dengan mediasi ya. Kalau ada yang sakit bisa dicarikan rumah sakit gitu-gitu ya. Jadi intinya adalah kalau ada teman kita yang memiliki kesukaran besar, keadaan tercela atau hidup tanpa perlindungan, kita harus proaktif untuk bisa menolong mereka, mencari tahu kebutuhan mereka, lalu memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, satu poin penting yang terakhir yang mau disampaikan penulis di sini adalah jangan sampai orang-orang yang kita bantu itu bergantung kepada kita. Nah, jadi kita dorong atau kita arahkan mereka supaya selalu bergantung kepada Tuhan. Betul, kita akan membantu mereka, kita akan menolong mereka, tapi kita terus arahkan mereka untuk terus berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kita, gitu. Bukan bergantung kepada orang-orang di sekitar mereka. Ya, jadi cari pertolongannya kepada Tuhan. Gitu. Nah, itu poin terakhir yang kuat yang perlu dibagikan. Nah, setelah diskusi ini, seperti yang tadi saya bilang, post activity-nya adalah mereka diminta untuk menuliskan ya orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang mungkin ada dalam kesukaran besar, keadaan tercela tanpa perlindungan, yang pengen mereka jangkau gitu, yang pengen mereka eh, ya mungkin nggak mungkin belum sampai dijangkau, tapi at least didoakan dulu. Mungkin buat mereka barrier-nya terlalu besar, terlalu tinggi kalau misalnya langsung menjangkau gitu. Tapi mulai dengan mendoakan dulu. Jadi mereka bisa tuliskan satu, dua, tiga orang gitu ya, yang mereka pikir ada dalam masalah ini. Bisa di kantor mereka, bisa di keluarga mereka, ya, bisa siapapun gitu. Jadi itu post activity-nya itu. Nah setelah itu semuanya dikumpulkan, lalu setelah itu didoakan bersama. Doakan bersama-sama ya, boleh satu dua orang mendoakan dan diminta untuk didoakan setiap hari. Kalau boleh di post nama-nama itu, kalau boleh di post di tim inti ya. Kalau misalnya kita cukup terbuka dengan seluruh member Blesscom kita, boleh di post di grup Blesscom kita untuk kita doakan sama-sama setiap hari gitu. Supaya menjadi ini juga ya, menjadi beban bersama, menjadi kerinduan bersama, dan menjadi sukacita bersama kalau ada betul-betul jawaban doa buat setiap mereka gitu. Eh, Bisa juga untuk yang kedua bisa juga untuk menjadi monitor bersama apa yang terjadi dengan orang ini, apa yang terjadi setelah kita doakan gitu itu bisa menjadi monitor bersama. Yang ketiga supaya visi kita untuk mencapai 5 kali di tahun 2035 itu bisa tercapai ya 1115 itu bisa tercapai. Itu mungkin yang bisa saya bagikan. Boleh silakan kalau ada masukan ya atau ada tambahan atau ada yang mau memperkaya silakan. Untuk gamenya juga mungkin boleh kalau ada masukan boleh disampaikan. Silakan teman-teman. Kebayang gamenya teman-teman? Bisa kebayang nggak? Bisa Kebayang. kebayang ya, bisa ya. Jadi tujuannya sekali lagi supaya kita tahu bahwa kasih itu kasih walaupun, bukan kasih bersyarat ya. Lalu yang kedua, supaya setiap orang juga tahu bahwa setiap kita memiliki kelemahan, tapi tetap ada yang mengasihi kita. Yang ketiga juga supaya setiap orang tahu bahwa ada yang mendoakan mereka gitu. Dan kita juga mendoakan rekan-rekan kita gitu. Kita juga didorong untuk mendoakan rekan-rekan kita.
Oke, ada lagi? Mungkin Bang Benito ada yang mau disampaikan? Kamariati, Kateti, silakan. Hersa, Devi, boleh. Rina, boleh. Ini berapa orang nih? Bang Sudung, Yes. emang tadi Bang Sudung bilang pinjol emang bisa dinegosiasi ya? Oh bisa, itu ada Dedi yang bisa bantuin. Serius? Serius, bisa. Oh, oke. Ada ya, ada yang kena ya. Bisa negosiasi, bisa dibantu. Oke, nanti gimana? Berarti aku nanti boleh ngomong ke boleh Japri ya, Det. Aku mau tanya-tanya. Boleh, dia OJK tahu tuh caranya. Iya, ya. Jadi ya terkait apa ya tentang yang Love God Love People ini, ya mungkin aku sharing aja sambil mungkin teman-teman juga kalau ada pengalaman. Jadi sharing dan yang pengen aku tanya tuh misalnya satu orang nih kan cerita ke kita, terus tapi dia kan nggak mau kita ceritain, padahal kan maksudnya supaya kita punya tim ya untuk saling support. Eh, Gimana ya maksudnya apakah tetap kita keep atau ya tetap kita sharing karena kadang-kadang orang yang kita sharing kan mungkin juga nggak tahan ketika misalnya ketemu orangnya atau memang dia juga pengen tanya kabar jadi ngobrol atau nanya gimana itu gitu jadi kesannya kita membocorkan apa yang diceritakan oleh orang ini kan. Nah, Mm-mm. kira-kira biasanya kalian keep atau ya tetap sharing untuk tetap punya support system di Blescom. Ya, silakan yang mau jawab. Kalau saya sharingnya di tim inti, Rere, Mm-mm. untuk kita doakan bersama-sama. Ya, harapannya ya nggak bocor ya. Tapi biasanya di tim inti sih kita ngomongin ya. Tetap di sharing aja kan Di Bang ya. sharing, betul. Kalau ya, karena tim inti kan teman-teman yang kita percaya ya, nggak mungkin kita masukin tim inti kalau dia bukan orang yang kita percayai gitu ya. Oke. Mm-mm. Nah, cuma sama mau tanya kan dulu kalau di case-nya di kita sempatlah kita punya ide memasukkan tim inti baru gitu kan Bang. Ternyata tim inti baru ini ada yang belum mateng lah. Hmm. Jadi mau dikeluarin tuh kayak nggak enak gitu. Jadi maksudnya itu kalau ceritain di grup itu kan kesannya takut Oh, ada yang karena dia gitu. belum terlalu matang nih. Apa lebih baik buat tim baru ya? Oh, Jadi kalau ada yang begitu jangan dulu. iya iya jadi memang maksudnya ya udah lah ya kita pilih orang tim inti yang udah matang karena Betul, maksud hati kan mau mencoba meregenerasi Bang, tapi betul, betul. Ya, ada ya. ternyata mungkin terlewatkan sehingga mungkin belum Hmm. mateng jadi masih setengah mateng gitu kan. Hmm. Jadi ya kayak oh ya jaga dulu deh. Hmm. Kira-kira bisa di-challenge nggak tuh, Re, tim inti yang belum matang itu? eh jadi ya seperti yang tadi Dedi sampaikan kan banyak tipe orang ya Bang ya. Heeh. Ini juga jadi pembelajaran. Maksudnya itu orang ini cukup rajin, cukup semangat, tapi ternyata kalau ditanya dalam artian misalnya dalam sharing diskusi kita tunjuk itu dia nggak suka gitu. Jadi Hmm. misalnya kan kita ayo teman-teman yang mau sharing atau even kita nunjuk nomor satu kamu yang jawab ya gitu dia nggak suka dan ternyata itu terakumulasi Oh, yang akhirnya membuat kayak gimana lah gitu nggak nyaman lah oke, buat dia. Nah, oke. mau challenge ya ya mau sih di challenge banget cuma aku juga belum punya pengalaman ya maksudnya eh, apa ya masih 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 umur jagung nih pengalaman menghandle orang jadi Hmm. agak kesulitan untuk men-challenge orang ini ya selain dengan doa lah ya kita kan butuh Hmm. doa tapi maksudnya secara teknis di lapangan aku jujurnya cukup susah Hmm. jadi ya kayak apa ngeflow aja gitu doa terus nanya-nanya tapi kayak jadi nggak ada tindakan strategisnya gitu. Itu Hmm. sih Bang, jadi ada satu orang yang memang agak sulit gitu. Rajin, suka ngobrol, maksudnya ngobrol kalau hahehe gitu, tapi kalau udah di dalam kelompok agak susah. Nah, aku nggak tahu kalau mungkin teman-teman di sini punya saran untuk men-challenge orang ini supaya bisa lebih matang gitu.
Silakan kalau ada yang mau memberikan masukan. Kalau dimasukin tim retret, memungkinkan nggak, Re? Supaya banyak berkenalan sama orang, bisa terlibat gitu. Aku nggak tahu sih Bang, kalau kan nama juga Tuhan bisa bekerja dulu ya. Tapi kalau Abang nanya aku sih kayaknya nggak mungkin. Cuma kan kayak membatasi ya, karena aku pun nggak nanya orangnya gitu. Oh, oke. Kalau Abang tanya sekarang, aku bilang nggak mungkin. Tapi Oke, misal oke. kita doakan dan tanya lagi ya nggak Ya, tahu ya. sih Bang. Oke, oke. Ya, ya. Ya kita doain terus lah. Siap. Benito kayaknya mau ngomong tadi, Bro. Silakan, Bro. Benito. Bang Sudung, Yes. izin ya, udah ditungguin di Zoom sebelah, boleh ya? Oh iya, Izin iya, ya oke, oke, oke. teman-teman ya. Silakan, silakan. Oke, oke. Oke, oke. Tuhan Oke, berkati. Tuhan berkati. Lanjut ya, Re. Tim yang lain, God bless. Iya Kak. Iya. Oke. Kalau masih ada lagi kah? Kalau tidak ada, boleh mungkin reaksinya juga untuk menyatakan bahwa sudah oke. Oke, thank you semuanya. Gimana Devi, Rina Nando, Benito nggak ada? Tadi buka mic nggak jadi? Nggak ada ya. Oke. Kalau memang nggak ada, mari kita berdoa, kita tutup ya. Bapak terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami yakin Tuhan, kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika firman disampaikan. Firman Tuhan akan mengerjakan Tuhan apa yang diperintahkan. Dan kami percaya Tuhan, Blesscom kami akan bertumbuh. Kami punya rekan-rekan yang menjadi VIP list kami, yang kami doakan, kami gumuli Tuhan, kami bawa kepada Tuhan, kami bela mereka di hadapan Tuhan, untuk mereka boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Blesscom kami pasti bertumbuh, menjadi besar, menjadi banyak Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang akan membuat semua itu terjadi. Kami tidak mampu, kami tidak bisa Tuhan. Kami tidak punya keahlian apapun Tuhan. Tapi kami punya hati untuk kami boleh melihat rencana Tuhan boleh digenapi Tuhan dalam Blesscom kami Tuhan. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Hadirat-Mu luar biasa di setiap Blesscom kami Tuhan. Dan setiap jiwa boleh mengalami Tuhan. Merindukan satu kegerakan, kebangunan rohani Tuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mari Tuhan. Bekerjalah Tuhan di tengah-tengah Blesscom kami. Terima kasih untuk waktu ini, kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami semua yang akan memimpin Blesscom nanti, supaya semua Blesscom berjalan luar biasa Tuhan. Penuh dengan kasih dan hadirat Tuhan, penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan, penuh dengan kerinduan untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, thank you semuanya. Terima Amin. kasih. God bless semuanya ya. Terima God kasih bless semuanya ya. sudah Bang hadir. Suku. Bless. Terima kasih. Thank you, semuanya. God Saya bless.